saya berikan. Hari ini kita membahas tentang penelitian eksperimen, cuma yang saya tekankan sekali kemarin penelitian yang regresi saja. Saya anggap penelitian regresi linear sederhana itu sudah kalian kuasai, karena kita terus berulang-ulang sampai terakhir kemarin kita kuis. Mudah-mudahan kalian sudah hafal bermain dengan Excel juga sudah pandai. Jadi kita saya lagi bahas positif nih, astagfirullahaladzim. Sebentar. Tetangga pas sebelah rumah dia yang juga positif. Astagfirullahaladzim. Serem ya sekarang, Pak, kalau COVID. Ya, jadi mohon diingat-ingat, jangan sampai dilupakan, karena yang saya keluarkan pada saat UAS itu nanti regresi. Jadi kalau ini untuk penguatan kalian, nanti karena di semester 8 kalian kan akan skripsi, kalian akan menemukan, bisa melakukan penelitian eksperimen. Supaya nggak bingung-bingung banget gitu. Penelitian eksperimen itu apa sih? Penelitian kamu untuk menguji coba. Sebenarnya penelitian kuantitatif itu untuk menguji sebuah teori ya, tapi kalau di eksperimen itu kalian menguji sebuah model pembelajaran atau metode pembelajaran, biasanya gitu. Ada pembelajaran satu dengan, kalau kalian suka baca jurnal, biasanya dia gitu. Jadi nanti sebagainya itu biasanya ada nanti ada istilah kamu kelas treatment, ada kelas kontrol. Nanti ada per grup, kalau kalian ya. Oke. Saya nggak kampus dulu. Ya, lanjut lagi ya, maaf ya tadi. Padahal saya baru ngisi 50 giga. Apa tadi saya lupa kan? Eksperimen. Penelitian eksperimen, jadi nanti kalau kalian, biasanya sih kalau penelitian eksperimen itu biasanya ini selalu yang disalahkan guru biasanya. Nanti kalau kalian, misalnya gini, anak-anak itu kalau mau melakukan penelitian eksperimen biasanya asumsinya dia melihat gejalanya itu dari pasca magang atau PPL.
Bun, di sekolah gurunya ngajarnya masih pakai kayak gini nih Bun, katanya gitu. Nggak kondusif, nggak ini, itu alasannya. Padahal mah kalau penelitian eksperimen itu nggak melulu dari situ gitu. Kamu ngelihat dari jurnal-jurnal misalnya kamu mau membandingkan kelas yang contoh kayak kelas yang di jurnal itu menemukan misalnya ada model pembelajaran yang kalian mau uji cobakan di sekolah misalnya. Kayak misalnya kalau kalian merasa nih sebenarnya kemarin saya melakukan penelitian eksperimen. Ada yang kemarin kalian di awal-awal mengerjakan soalnya pakai kuisis kan ya? Kelas kalian bukan ya yang pakai kuisis? Yang awal-awal tuh pakai kuisis. Iya, Bu. Nah, kelas yang lain saya pakai Google Form. Nah, itu saya membandingkan juga, itu juga bisa, itu penelitian eksperimen. Saya lakukan, saya ngajar langsung penelitian daring, penelitian eksperimen, saya uji cobakan di kelas anak semester 6, mana sih yang lebih lebih bagus mengerjakan hasilnya gitu. Hasilnya yang pakai kuisis sama yang Google Form. Nah, gitu sama kayak kalian, kamu mau mengangkatnya itu apa? Saya belum olah sih sebenarnya. Itu bisa diangkat. Sama kalau di sekolah, kalau kalian perhatikan, PTK pun juga kayak gitu. PTK itu ada kelas yang dia makanya dibilang semi eksperimen. Kenapa? Karena guru juga melakukan treatment. Ada kontrol, ada treatment. Aduh. Apa sih ini Pak Ari pakai bahasa Arab kagak ngerti. Astagfirullah. Apa sih? Nah, jadi makanya seharusnya PTK juga menjelaskan itu, karena nanti kalian kelak menjadi seorang guru, nanti akan melakukan penelitian. Guru itu, makanya penelitian tindakan kelas, karena guru nanti untuk serdos itu sering melakukan penelitian juga. Sama kayak dosen juga ada kewajiban melakukan penelitian. Nah, kalau yang menggunakan kuantitatif, ya itu mau menggunakan eksperimen, regresi yang bisa sering dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kalian manfaatkan gitu. Kalau misalnya cuma kalau lagi dalam masa pandemi ini ya begini, kayak anak-anak yang saya bimbing, dia ya karena pembelajaran daring seluruhnya, jadi yang diangkat itu adalah pembelajaran daring yang diangkat. Nah, ini saya kemarin meminta penelitian sinkronus dan asinkronus. Gimana sih di sekolah itu dia menerapkan pengaruh pembelajaran daring secara sinkronus misalnya. Karena di sekolah sama kayak gini, ini saya ini lagi ngajar secara sinkronus langsung. Kan ada mungkin dosen yang hanya mengajar di OLU hanya memasukkan submateri, dia belajar sendiri, waktunya timingnya itu ngasih tugasnya bisa sampai seminggu dan lain sebagainya, itu asinkronus. Nah, itu bisa kalian lakukan penelitian ini nih yang tadi materinya sudah saya share. Sebenarnya penelitian eksperimen itu modelnya ada banyak, cuma saya melihat waktu, mudah-mudahan ini juga kekejar karena perhitungannya jauh lebih panjang dibandingkan dengan regresi yang kemarin. Kalau di Excel-nya, karena nanti kalian menggunakan Excel, ya nggak masalah mudah-mudahan, karena kan kalian sudah terbiasa juga dengan Excel kan. Jadi kita nanti akan bahas itu. Itu saya malahan belum download di laptop ini. Sebentar. Sudah siap ya? Udah dibuka belum filenya? File yang tadi udah dibuka belum? Belum. Belum, Bu. Bu, saya hanya Fadila mengabarkan bahwa saya untuk mengikuti kontak karena sakit demam. Oh ya, semoga lekas sembuh. Kapan?
Nah, kita bahas ya hari ini. Nah, ini waktu saya zaman kuliah saya nih dulu. Nama dosennya. Nah, ini ada desain satu faktor, nanti ada satu faktor, ada dua faktor, itu tergantung data kalian dan tindakan kalian sebenarnya. Kalau yang saya kalau yang paling sederhananya saya cuma membandingkan minnya aja kalau saya, nggak sampai yang gimana-gimana, karena memang eksperimen itu nanti ada yang semi eksperimen, ada yang eksperimen murni. Nah, itu nanti tinggal dilihat, karena kayak kemarin kalau saya kan, nah itu balik lagi ke pembimbing sih sebenarnya, penguji nanti. Kalau saya kemarin ngebimbing anak pada saat kemarin sempro, saya bilangnya itu ya eksperimen, ada kuasi eksperimen. Salah kuasi eksperimen, ada eksperimen murni. Dia tetap mintanya ya, kalau penguji itu kuasi. Kenapa? Karena kan ini kan sengaja kamu, yaitu persepsi penguji masing-masing. Jadi kalian nanti kalau mau kuat banget ya baca benar-benar yang kalian pahami penelitian eksperimen itu seperti apa. Bedanya sih pemberian treatment sebenarnya. Pemberian treatment itu apa yang mau kamu lakukan gitu kira-kira. Contoh misalnya, saya mau anak saya kayak behavioristik lah sebenarnya. Saya mau membuat anak ini jadi hafal ini misalnya Al-Quran. Saya memberikan treatment, pokoknya setiap pagi hafalan gini misalnya. Itu treatment. Ada itu namanya treatment. Sama kayak saya, saya nanti kemarin kalau kalian kan saya di awal-awal ngasih pretest kan, pretestnya udah kuisis, terus belum diajarin itu, terus habis itu ada post test gitu kan ya, di post test dan lain sebagainya. Itu untuk itu sebenarnya sama. Nah, ini contohnya dia ngambil pengaruh metode pembelajaran. Ini sebenarnya model pembelajaran nih. Tapi ini ada, karena ini dosennya. Pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, ini dia mengangkat, ada A itu disimbolkan sebagai metode pembelajaran. Jadi ada yang di treatment sama dia menggunakan metode inquiry, ada yang penemuan terbimbing, ada yang ekspositori. Ini kalian bisa bayangkan kalau dia melakukan ini treatment, berarti kelasnya atau populasinya. Jadi kalian bisa lihat nih, kalau dia banyak, berarti kebayang sama kalian bahwa kelasnya itu banyak. Karena kan ada yang pakai kelas inquiry, ada yang kelas terbimbing gitu, kebayang ya? Ini kenapa bisa sampai 3? Ini karena di sini kelihatan. Nah, populasinya banyak, besar. Ini maksud saya. Nah, dia ngambil kelas 8. 8-nya itu ada 12 kelas ini. Kebayang? Nah, biasanya kalau yang kecil, kelas kecil, maksudnya yang waktu di awal-awal waktu saya pembahasan tentang populasi dan sampel, masih ingat ya? Itu semua balik lagi di sekolahnya masing-masing. Kalau sekolahnya itu rombelnya itu banyak, berarti populasinya seperti ini. Kan waktu awal saya contohin yang di Manfaat sama yang di Darul Ma'arif waktu itu kalau nggak salah. Darul Ma'arif itu setiap angkatan, setiap jenjang kelas itu cuma nerima dia hanya dapat satu kelas. Nggak bisa kan, berarti dilakukan untuk eksperimen pun juga nggak bisa itu. Karena dia nggak ini. Nah, ini jadi kalian setidaknya kalau kamu melakukan eksperimen, setidaknya ada dua rombel dia. Ada kelas A sama B. Jadi kamu nanti nggak perlu melakukan sampel, karena real yang ada di sekolah itu seperti itu. Jadi nanti kamu sebutkan, karena sekolahnya ada untuk jenjang kelas. Misalnya kamu meneliti di kelas 10, atau kelas SMP, kelas 7 atau kelas 8. Dia cuma ada kelas ya, ada 2 kelas ya. Udah berarti kamu sebutkan untuk kelas 10 8A misalnya menggunakan dijadikan sebagai kelas kontrol, kelas B sebagai kelas eksperimen. Nah, itu nanti sebutkan, jadi nggak perlu ada beginian nanti. Karena kalau ini
harus ada random group. Kenapa? Karena populasinya besar. Kalau kamu kan nanti kalau misalnya realnya, kalau ini kebayang yang sekolah yang kemarin saya contohkan yang manfaat, karena manfaat itu 10 kelas. Ini bisa nih kita ambil kayak gini. Jadi ini dalam menentukan kelas yang mau ini, kita jangan asal-asalan juga. Ini random itu kita acak ya. Jangan, karena biar gampang kelasnya itu yang pinter-pinter, saya pilih, nggak bisa gitu. Jadi ini ada ketentuan dalam penelitian, yang namanya random itu perlu dilakukan. Ingat ya, nanti ditanya, kamu melakukan randomnya? Karena saya ingat betul, angkatan tahun berapa ya? Angkatan tahun 2012. Itu anak pada saat ujian nggak lulus cuma gara-gara pengujinya ditanya sama penguji, random yang kamu lakukan itu seperti apa? Nah, jawabnya tuh dia nggak bisa. Ya seperti yang ada di buku, Pak. Yang di buku itu seperti apa? Nah, dia cuma nanya gitu, Pak. Itu waktu itu pengujinya. Karena saya yang uji saya sama Pak Bunyamin. Pak Bunyamin nanya itu, seperti apa gitu. Orang saya cuma mau, dia paham atau enggak gitu. Nah, ini random itu maksudnya itu ada dikocok. Itu tinggal jawabnya dikocok doang. Gara-gara nggak bisa ngejawab kocok, tuh dikocok, dia kagak lulus. Kan berarti dia nggak paham kan? Berarti karena kalau ini tidak di random, ini dia berarti data yang diambil tuh salah gitu loh. Asumsinya seperti itu memang iya. Walaupun nggak kalau menurut kita, pandangan kita, apaan sih nggak penting banget, itu penting dalam penelitian. Karena random itu, masa kamu langsung, kenapa nih dia tiba-tiba L, A, G, H, D, sama B misalnya. Karena di sini ada tulisan R, R-nya itu kamu bisa, ini dikocok nih prosesnya nih. Kamu ambil cara acak, nggak bisa ditentukan, ini karena kelas L pinter-pinter nih, A semuanya, enggak gitu. Bukan kayak gitu, kecuali nanti ada istilah pengambilan secara purposive sampling. Ada purposive itu sudah ditentukan. Misalnya ditentukan itu kenapa ditentukan? Kayak yang tadi saya bilang. Contohnya misalnya di sekolah itu cuma ada dua lokal. Ya udah tentukan saja berarti ini kelas ini menggunakan ini, kelas yang ini menggunakan ini. Gitu. Kalau misalnya contoh misalnya memang apalagi datanya kurang dari 100, ya udah tentukan itu sebagai sampel jenuh misalnya. Itu juga bisa nanti karena dalam teknik pengambilan sampel itu macam-macam. Gitu, nanti tinggal balik lagi ke dosen pembimbing maunya seperti apa. Kamu juga harus sering membaca. Gitu ya. Jadi random itu sangat penting. Ini paham ya? Random itu maksudnya kamu buat kocokan lah, A sampai L, nanti dikocok. Jadi kamu nggak ada unsur pemilihan, nggak ada subjektif di sini di dalamnya gitu loh, menghindari subjektivitas. Kalau ini subjektif kelas, nggak bisa, ya. Nah ini itu tadi metode, ingat simbol-simbol ini. Kan ada 3 kan metodenya tadi, inquiry, expository, sama penemuan terbimbing. Nah, ini dibuat nih. Nah, ini dibuat juga. Ini di random juga nih yang jadi dari kelas yang ini, di random lagi, paham ya? Yang mana nih yang menggunakan metode ini, yang mana yang menggunakan metode ini, gitu, sama. Jadi nggak asal. Ini R itu random. Paham ya? G itu grup. Grup. Paham nih untuk membaca gambar ini, paham ya? Nah, ini RG itu random group. Ini desain penelitiannya nih. Dan ini random group. Ini grup 1, 2, 3. Ini A1, A2. Ini kan tadi di masing-masing grup dibagi menjadi 2 kan? Nih, ini kalau dibuatnya gini nih. Bayangkan A2, A1 ini grup 1 ada gitu, paham kan ya? Ini itu pretest dan posttest. Ini dilakukan ada pretest.
pretest itu kalau eksperimen itu yang penting itu dilakukan sebelum pemberian treatment, dilakukan pretest dulu. Karena kan kita mau membandingkan, kita mau tahu bahwa yang mau kita treatment itu Miss Fitri di mana? Oh. Di mana? Oh, Fitri di mana? Bentar ya. Bentar aja. Dia aja udah butuh. Oke, sebentar. Nah, ini membandingkan metode mana nih yang lebih ini. Jadi dia membandingkan sama dengan metode 1 sama dengan metode 2 sama dengan metode 3. Ini kalau H1 itu dia menolak, berarti bukan H0. H0 itu berarti dia tidak berpengaruh, tidak ada perbedaan. Nah, ini buat ini asumsinya kelasnya grupnya sedikit nih, grup itu anaknya ya. Ini dia ngambil karena kan lagi latihan, nggak mungkin kan dalam satu kelas itu. Ini kan tadi grup itu kan kelas kan, ada 6 kelas kan. Nah, di dalam satu kelas itu kalau real data yang di sekolah itu nggak mungkin juga jumlahnya segini gitu kan. Mungkin juga sih sekolah kecil, tapi masih sekolah kecil dia banyak ada tadi rombongan belajarnya sampai 12, nggak mungkin juga. Nah, ini ngapain sih, Bu? Ini karena latihan dibuat kayak gini. Ini nilai-nilainya. Nah, nanti kita membandingkan. Ini yang tadi menggunakan metode ini, nanti kita membandingkan antara metode ini dengan metode ini dengan metode ini gitu. Jadi, mana sih yang lebih unggul gitu kira-kira? Mana sih yang lebih bagus memberikan pengaruhnya? Karena dia mau tahu nih, pengaruh metode pembelajaran yang mana sih yang memberikan lebih tinggi untuk terhadap kemampuan berpikir kritis matematisnya si anak gitu. Oh, ternyata inquiry itu lebih bagus loh daripada penemuan terbimbing misalnya, karena dia masih membandingkan yang metode 1 dengan metode yang kedua. Oh, ternyata metode inquiry lebih bagus daripada expository misalnya. Seperti itu. Saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Halo? Lumayan, Bu. Lumayan kecepatan ya? Serius? Oh. Pelan-pelan apa? Oh iya. Terus saya ngos-ngosan ya. Jadi, sini ya, ini data. Ini data. Data yang ada di kelas. Di masing-masing kelas itu. Ini kebayang sama kalian ya, ini adalah kelas nih. Yang ini kelas. Ini saya nggak tahu nih, soalnya kalian batu nisan semua, kalian ngelihat ya syukur alhamdulillah, nggak ngelihat juga nggak apa-apa sih. Ntar kan saya setelah habis jelasin pasti saya kasih tugas. Ini kelas, ini jumlah anaknya yang ada di masing-masing kelas. Gitu ya. Ini nilai-nilainya. Oh, ini nilai kelas yang A, tapi kebayangan kalian tuh ini metodenya. Jadi dua kelas itu menggunakan metode yang sama atau model pembelajaran yang sama. Nih, ini juga model, ini karena kan di sini nih, ini nggak ada garis ya, ini A1 berarti dia menggunakan metode yang sama nih. Ini metode yang ini metode yang expository, ini penemuan terbimbing, ini inquiry. Kebayang ya, membaca tabel kayak gini paham ya? Paham nggak nih? Ibu, yang angka itu nilainya ya, Bu? Iya, nilai anaknya. Oke, jadi itu A1, A2, A3 nentuin metodenya ya?
Terus yang G1, G2-nya itu yang di setiap metode untuk nentuin apa grupnya atau kelasnya ya? Iya, kelasnya. Yang ini nih, tadi gambaran yang ini nih. Nih, ini kan dijadikan, Nah, yang ini disebutnya kan? grup Oke. 1. Ini grup 2 gitu loh. Oke, ya. Nah, dari mana? Nanti berarti Dari tinggal sampel masukin. ini. Nih yang sampel ini. Kan tadi udah ketemu yang populasinya kan tadi besar. Nah, terus di-random. Terus ambil sampel acak. Nah, terus ketemu sampelnya. Inilah yang dibuat jadi masing-masing grup. Ini untuk menentukan metode itu di-random juga. Jadi nggak ada unsur subjektivitas di sini di dalamnya. Ya, Oke, Bu. paham ya. Nah, ini angka-angkanya itu dari hasil dia melakukan pretest nih ke anak. Paham ya? Nah, ini udah langsung ada angkanya nih. Ini diperoleh dari mana? Dari Excel yang tadi saya kirim. Mana? Yang di file kalian yang muncul apa? Saya kalau buka Excel di sini, sebentar saya stop dulu. Saya mau buka Excel. Coba buka file yang Excel kalian dah. Kebuka nggak? Ada nggak angkanya? Nggak Ada, bisa, Bu. Bu. Nggak bisa kebuka, Bu. Ada, Bu. Ada. Saya ada nyambung sih. Nyambung. Nggak pakai. Ada yang pakai di laptop nggak? Kok di saya malah nggak kebuka? Soalnya versinya laptop, itu kan tadi ada di laptop yang lama tuh yang putih ceritanya. Saya pakai laptop nih, Bu. Coba buka. Kebuka nggak angkanya? Kebuka. Coba buka. Bisa share kan? Coba buka sama yang Word-nya tadi, Neng. Tampilin tabel yang tadi, tabel Anavanya. Cicilan 6 kali aja ya. Iya, 6 kali udah. Tah sama beli ini tah. Kelihatan nggak, Bu? Baru yang Excel-nya doang. Tah sama food processor dia beli deh. Di saya udah dua-duanya, Bu. Di sana baru Excel-nya doang, Bu. Iya, Excel-nya doang. Nggak tahu di kalian ada apa? Apa yang muncul? Excel. Excel doang, Bu. Excel aja. Tablet processor tah. Yang itu. Kredit buy dah. Masih Excel juga ya? Nggak bisa kali ya, Bu? Yang kamu share, yang screen, ya apa? Jangan yang share satu file. Di laptop yang putih kamu masih. Ini cicilannya 344. Oke. Coba sama food processor jadi berapa? Di bawah 1 juta nggak bisa kredit. Oh, ini aja ya. Microwave aja. Oven aja.
Saya nggak bisa, Bu, yang 2 itu, Bu. Nggak atau sekalian jelasin juga nggak apa-apa. Kok Jelasin Pak Ira. parah banget. Udah muncul belum? Iya, muncul. Nah, dua-duanya. Yang tabel yang tadi itu yang kalau yang Excel, yang ini bukan Excel apa? Yang Word. Nah, yang ini bukan no. Bawah lagi. Bawah lagi yang apa tadi? Nah, ini nih, tabel persiapan. Kemarin mereknya apa deh? Mitochiba, bentar ya. Saya mau belanja. Nah, ini yang di tabel persiapan, ini diperoleh dari kamu ngitungnya di Excel ini. Kan kemarin di regresi sudah bisa kan, kebayangkan, oh ini sigma Y besar. Berarti kamu udah kebayang, oh ini jumlah Y. Nah, kamu coba ke sheet 1, Neng. Buka sheet 1. Sheet 1 apa isinya saya? Nah, geser. Kecilin. Nah, ini prosesnya nih. Agak geser dari awal. Banyak kan yang dihitung kan? Kebayang nggak? Ada aja ya Allah, banyak banget. Kebayang nggak? Nah, ini G1. Ini Y. Ini Y kuadrat. Nah, ini diketahui N-nya. Ini dapat 121 dari mana? Ini kamu jumlahin data yang di G1, paham? Itu kan saya ngapain muter-muter mus. Fahira paham nggak maksud saya nih? Kenapa, Bu? Arahan yang omongan saya kamu ngarahin. Arahin ininya kursornya. Kursornya gerakin Pak. Biar anak. Nih, kamu fokusnya kamu lihat di Word-nya. Word-nya dulu. Word-nya ini kan kita mau selesaikan yang di A1, yang di G1-nya. Oke. Saya udah ngomong nih pelan-pelan ya. Di A1, yang G1-nya mau kita selesaikan. Nah, ini kan yang dibutuhkan ada N, ada sigma Y, ada sigma Y kuadrat, ada Y kecil kuadrat, ada ratanya. Paham? Ini aja yang murah. Oke, atur aja. Iya Pak. Nah, ini cara ngitungnya. Kalau kamu ngelihat tabel persiapan kan kayaknya simple banget. Ini angkanya udah dari mana nih? Cara ngitungnya untuk di sini begini. Nah, karena kalian sudah pandai di Excel, kalau ngitung pakai kalkulator, saya yakin jari kamu pegel. Nah, ini makanya nih kita cari nih N. N dapat dari mana? 15. Kamu tarik nih di Excel-nya, Neng. Kita ke Excel. Nah, kamu ya klik yang nomor 8. Drag. Nih, bukan gitu tanda-tanda. Nih. Oh, itu mau copy. Ya, tanda gitu, Itu bener nggak angkanya tadi 888 semua? Coba kamu unduh. Benar, Oh, benar, 121. Nah, itu tanda, ya begitu. Nih, bukan yang itu, yang tadi. Ya, tarik ke bawah. Ke bawah. Nah, terus sampai ke bawah itu kamu tahunya. Nah, nih, sampai situ aja. Nah, lihat. Nih, jangan langsung dilepas. Cara ngelihatnya, jadi kamu nggak ngitung capek. Itu benar. Ulang lagi, Neng. Ke bawah. Nah, ini kan di atas bentuk kelihatan tuh. Ada 13R, 15R. Pojok kiri. Nih. Iya kelihatan. Nah, itu maksudnya jumlahnya. Paham? Caranya gitu. Oh, ini ada 15. Begindang, paham ya?
Paham, Bu. Iya, Bu. Jadi jangan kalau kamu nggak paham ya kamu nomorin aja 1, 2, 3. Cuma pegel banget ngapain? Nggak pegel juga gampang sih, kamu tinggal tanda panah seret ke bawah kan. Nggak ke bawah juga seret, tinggal seret sampai ke tabel yang kamu buat, nanti dia otomatis juga. Ya pokoknya pinter-pinter kamu dalam menggunakan Excel. Ini N ketemu. Ya udah tulis, berarti N-nya di sini 15. Paham yang di Word? Nah, dari sini 15-nya, paham? Nah, sekarang sigma Y. Sigma Y berapa? Berarti kan jumlah Y nih. Ya, sigma sama dengan 8 ditambah itu pakai sang kan? Udah hafal kan? Saya nggak ini ya. Kan itu kemarin udah lihai. Ya, taruh sini 1, 2, 1. Paham? Paham, Orason? 1, 2, 1 ini. Bu. Paham. Nah, sekarang yang di sigma Y kuadrat. Nah, Y-nya kalau kalian kuadratkan, dari 8 dikuadratkan, makanya saya bikin kolom lagi kan ada Y kuadrat. Nah, ini dikuadratkan, nanti dijumlahin. Ketemulah ini. 981. Nah, 981 itu sum dari C4 sampai C18. Jadi ketemulah 981. Paham nih 981-nya dari mana? Paham, Bu. Nah, oke. Nah, ini dia minta Y kuadrat. Berarti kalian cari Y-nya dulu dong, Y kecilnya. Kemarin nyari Y kecil gimana? Y besar dikurang Y rata-rata. Nah, paham kan? Paham, Bu. Ini 8 dikurang 8. Coba ratanya berapa nih? Ini saya rata yang ini, Neng. B4 dikurang. Benar sih. Coba ini yang kamu klik ratanya. Seharusnya kan 0,101. 8 dikurang. Ini ratanya. 0,1 harusnya dong. Coba nih. Ratanya salah rumus. Coba lihat deh. Rata, Neng. Rata. Yang 8,1. Iya, yang 8,1. Average. Iya, B4. Betul. Sampai B18. Benar. Coba hapus rumusnya. Hapus angkanya, Neng. Sama dengan kamu klik yang ini nggak usah pakai average, nggak usah pakai average. Klik yang di 20 sampai 19 aja. Iya, 1, 2, 1, Neng. Dibagi Bagi yang 15. 15, coba. Enter. Iya benar. Coba yang ininya yang Y kecil, yang kecil. Yang Y kecil, Neng, yang atas. Coba kamu hapus dulu. Buat sama dengan, kamu klik yang angka 8. Dikurang. Rata yang bawah. Bawah. Yang 8,1 tadi. Enter. 8,1 tadi. Nih. Mohon maaf Bu amatir Bu. Ini kan Bu nih, ini 8 sama 8,1. Iya, udah enter. Udah ini hasilnya. Karena Bener, kolomnya kegedean kali Bu, coba dirapetin. Ini. Biasanya gitu Bu. Enggak tahu, harusnya pas 0,1 kan karena 8 min 8,1. Harusnya sih gitu. apa Excel saya? Kalau dibagi iya kayaknya.
Tapi itu emang udah rumusnya kan Excelnya. Coba enter, hasilnya berapa? Ini enternya 0,0666667. Ya, pokoknya begitulah. Nanti kamu ngeliat di Excelnya lah ya. Karena ini kan emang udah rumusnya. Ngikutin kalau nyari Y kecil tuh begitu. Kalau kalkulator 0,1 lah. Coba. Apa kalkulatornya berbeda? 8 dikurang 8,1. Kalkulator 0,1 sih, Bu. Iya. Iya, Itu kalau no. itu kalau drag, coba geser ke dirapetin deh. Agak dirapetin, 0,1 enggak? Nih, deketin lebih kecil lagi. Satu angka aja di belakang koma. Enggak lah, Bu. Soalnya kan dia 0,06 tadi. Iya, Nah, 0,1 kan? Itu 0,1 Tapi dia iya, kenapa ya? Kok jauh banget? Dia desimal kali ya kalau di Excel ya, nggak tahu lah. Coba, benar sih, coba tunggu. 9 dikurang 0. Iya, ini kalau ini kayak gini nih, berarti kalau kalkulator cuma sampai sini nih. Karena 9 dikurang 8,1, 0,9, benar. Iya, ini nih, kalau kalkulator yang ini nih. Berarti kamu tarik selnya aja. Ya. Ini kalau yang ini hasil kalkulator nih. Paham ya? Nah, kamu baru dikuadratkan ya, kuadratnya ya ke 3 kuadrat. Berarti sama dengan yang Y kecil tadi itu, kalau misalnya mau pakai kali, berarti D4 kali D4. Kalau misalnya mau pakai yang tanda kutip, apa yang kemarin saya bilang, kepala topping itu bisa. Yang kalau di laptop angka 6. Shift angka 6, pangkat 2. Sama. Nah, itu kamu jumlahkan, ketemulah 4,93. Taruh di sini. Nah, ini Y ratanya berarti yang tadi. Dia 8,67. Coba ini B-nya dibuka, digedein dan Neng. yang B ini. Nah, ini dia makanya yang koma nih hasilnya. Nanti kamu ditanya, kok 8,007, Bu? Ini dari sini nih. Paham? Karena kita ngitungnya pakai Excel. Paham ya? Halo, yang G paham nih angkanya dari mana? Yang G1? Nah, itu lakukan semuanya. Yang G2 juga seperti itu. Nah, itu makanya saya ada G2, ada G3, ada G4, G5. Coba geser yang ininya sheet-nya, Neng. Nah, sampai G6 kan? Nih, bukan itu geser. Nah, sampai G6 kan? Nah, begitu yang hitungnya, paham? Paham, Ora? Bu, berarti hasilnya yang Y kecilnya itu bukan 0,1 lagi dong kalau misalkan ratanya bukan 8,1. Nah, itu kan 0,1. Yang tadi 0,006 itu nggak apa-apa, benar juga kan kalau ditarik. Ini permainan apa? Bukan permainan, itu Excel. Karena dia bermain dengan koma kan. Kan Excel kalau semakin kamu drag ke samping, kalau kamu lebarkan, komanya makin panjang dia. Berarti hasilnya sama aja gitu, Bu, walaupun ratanya bukan 8,1. Kan tadi kan ditarik lagi kan tuh ya yang B-nya. Jadi 8,067. Perbedaannya paling komanya aja. Oh gitu ya. Jadi dia ngitungnya 8,07 itu yang tadi. Kenapa makanya hasilnya 0,006 tadi itu. Kalau saya bulatin. Oh, merah. Makanya dia koma yang ini. Coba kamu Tapi buat. sebenarnya bisa diatur pakai di desimalnya tuh ada di. Iya, yang ada yang di Iya, tuh ada namanya general sama di bagian insert kalau nggak salah.
Saya lupa di bagian mana. Itu bisa kamu atur aja desimalnya. Iya, berapa angka di belakang koma? Iya. Ya. Paham kan, yang penting esensi kamu dapat angka itu dari mana tahu ya. Rumus-rumusnya. Paham. Iya, paham, Bu. Nah, ini kita ke word-nya nih, yang sigma A1. Ini saya anggap G2-nya kalian sudah paham juga lah ya. Mana bawangnya? Iya, titipu. Pas mana? Oke. Camel belum dimut. Siapa tadi? Oh, Dina. Udah. Nah, dilihat yang di sigma A1. Sigma itu kan jumlah. Jumlah A1. A1-nya itu metode. Metodenya itu kan karena 2 kelas yang menggunakan. Paham? Nah, ini berarti dia nanya N untuk di A1 itu berapa? Berarti 15 ditambah 14. Jadi 29. Paham? Paham. Nah, ini kalau sigma Y-nya berarti 121 ditambah 109. Ini jadi 230. Ini sigma Y kuadrat berarti 981 ditambah 853. Hasilnya 1834. Sigma Y ditambah ini 8,07 ditambah apa? Ini karena rata, kamu jangan ditambah ya. Paham kan untuk nyari rata? Kenapa kok jadi 7,93, Bu? Rata berarti 8,07 ditambah 7,79 dibagi 2. Atau enggak kamu kalau di Excel berarti average kamu pencet sama dengan average yang 8,07 ditambah 7,79. Selnya. Coba ke sini, Neng. Untuk membuktikan ke Excel, Neng. Kamu pencet sama dengan, di sel mana aja? Di sel mana aja? Sama dengan, jangan di sana, nanti di bawah, bawah. Ya, sama dengan average. Mana? Nih, belum tuh. Klik. Kok nggak muncul? Itu kamu klik. Nah. Kok dia nggak langsung buka kurungnya? Klik yang 8,067 ditambah sama ini nih, sama 7,79. Ditambah 7,79. Tutup kurung. Enter. Kok ditambah ya? Ini nih 15. Berarti dibagi 2. Coba wait. Salah, bukan ditambah, Neng. Saya udah lama nih saya nggak kayak gini. Ditambah ini dibagi 2 coba. Hasilnya 7, itu bukan. Tutup kurung bagi 2. Average-nya apa saja nggak apa-apa. Udah, coba enter. Berapa tuh? 7,9. Ya benar. Kenapa dibagi 2? Karena ininya jadi grupnya ada 2 nih, 1 sama 2.
Kan rata. Jadi rata-rata 1 ditambah rata-rata 2 dibagi 2. Paham? Halo? Paham nggak tabel persiapan? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk yang A2, lakukan hal yang sama-sama kayak yang tadi. Seperti itu. A3 juga sama. Geser lagi yang Word-nya, Neng. A3 juga lakukan yang sama. Nah, ini sigma AT, A itu A total. Berarti A total itu maksudnya, berarti A1 ditambah A2 ditambah A3, makanya dia jadi 86. Dari mana? Dari 29 ditambah 28 ditambah 29. Untuk mencari A total. Paham? Nah, itu juga sama. 549 dari mana? Berarti dari, ayo Faira. Paham ya? Begitu seterusnya. Nah, bedanya cuma yang di rata, yang AT. Nah, kalau yang AT berarti 7,93 ditambah 6,63 apa? Tadi 6,36 ditambah 4,86 dibagi 3. Kenapa 3? Karena ini ada 3 nih. Paham ya? Paham, Ora? Paham, Bu. Tabel persiapan ini udah paham ya? Paham, Bu. Saya lanjut apa kamu? Coba lihat ke sheet 2, Neng. Coba geser. Saya kayak bikin soal deh. Coba geser. Oh, enggak ada yang sama. Oh, enggak. Coba sigma Y tadi ada berapa? Sigma Y tadi bukan 121 ya, ini 118. Oh ya, ini soal. Nah, saya serahkan ke kalian. Kalian mau langsung saya lanjutkan materinya ke bawah, atau kalian mau coba dulu nyari ini? Karena nyari ini nih ya, untuk mau mengisi tabel persiapan itu ngitungnya lama tuh. Jelasin dulu deh. Coba ini aja, Bu. Saya mau ketawa. Aduh, tangan saya sakit. Jadi bagaimana? Habisin dulu jelasin. Jelasinnya dulu, Bu. Bener ya? Oke. Iya. Saya tarik. Berarti kita ke yang 3, jumlah kuadrat dan derajat bebas. Nah, Excel-nya tutup, Neng. Sekarang gedein Word-nya. Kalau Word mah saya juga bisa. Udah nggak apa-apa. Biar kursornya saya sendiri. Tutup, Neng. Nah, ini karena tadi sudah ngitung tabel persiapannya, kita ngitung jumlah kuadratnya, derajat bebasnya. Ini BKT sama kayak yang tadi, berarti sigma Y total. Berarti lihatnya dari mana? Sigma Y, T dikuadratkan, dikurang sigma Y, T kuadrat dibagi N, T. Nah, ini
sigma Y kuadrat. Kan tadi sudah ngitung kan? Nih berarti yang total. Berarti yang ini. 3717. Makanya tinggal taruh sini. Nih. Paham ya 3717 dari mana? Nah, ini sigma YT dikuadratkan. Nah, sigma Y, ini kamu baca gini. Oh, ini sigma Y. Posisi ini di T, berarti yang ini. Paham ya? Nah, dikuadratkan, dibagi NT. N, posisi di total. Berarti 86. Nah, ini cara ngitungnya. Ini kamu kuadratkan dulu, baru dibagi 86. Paham yang A? Finish ya. Dari mana ini asalnya? Nah, derajat bebas rumusnya NT dikurang 1. Itu udah rumus. Sama kayak waktu pas kemarin regresi ini dari mana? Ada rumus. Nah, ini N-nya kan tadi NT-nya itu 86. Dikurang 1 berarti 85. Paham ya? Ini yang A udah paham? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Ini masalahnya batu nisan semua nih. Saya nggak tahu. Kamu beneran ngeliat atau enggak? Yang lihat itu dikuningin. Saya belum absen. Kan saya lupa. Ntar saya kena tegur. Masa pimpinan ditegur. Ditegur sama karyawan. Saya absen dulu. Mana sih absen? Salah. Data. Ini kalian tampilannya ini kan ya? Masih Word kan? Iya, masih. Iya. Ntar saya buka dulu. Oke. Saya absen dulu bentar. Berbahaya. Saya masukin semuanya aja. Eksperimen. Ya, saya masukin semuanya. Nah, sekarang ke Word lagi. Yang A sudah bisa saya lanjutkan ke B? Silahkan. Nah, ini antar kelompok. Kan kelompoknya tadi ada 3 gitu loh maksudnya ya. A1, A2, sama A3. Nah, ini berarti rumusnya, kamu lihat yang posisi di A1, di A2, sama A3 datanya. Sama AT, YT-nya. Nah, ini sigma Y kuadrat, dikuadratkan dibagi N-nya dia. Nah, ini ketemu yang di yang A1-nya. Yang posisi yang Y-nya. Berarti 230. Dikuadratkan dibagi N-nya. N-nya dia di posisi A-nya A1. A1-nya kan 29. Paham? Berarti yang kamu pakai adalah 230 sama 29. A2-nya juga taruh di sini. Ini A3-nya. Ini yang Y totalnya. Ini 549 sama 86. Paham? Ini kamu hitung, cara ngitungnya kayak tadi lagi juga. Ini dikuadratin dibagi 29. Ditambah ini dikuadratin dibagi 28 sampai ketemu. Inilah hasilnya. Paham? Yang B paham? Sekali lagi, Bu. Oh, sekali lagi. Ini rumusnya JK JK itu jumlah kuadrat antar kelompok. Antar kelompoknya itu yang A, JKA. A itu kan tadi metode. Berarti metode 1, metode 2, sama metode 3.
Nah, ini angka 230 dari mana? Dari yang, dia kan rumusnya Y. Y dikuadratkan. Lihat tabel persiapannya. Bukan Y kuadrat ya, tapi Y dikuadratkan. Berarti yang ini. 230. Dibagi, kan dikuadratkan dibagi 29. Yang kelompok 2-nya berarti 178 dikuadratkan dibagi 28. Yang A3-nya itu di 141 dikuadratkan dibagi 29. Dikurang 549 kuadrat dibagi 86. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Nah, ketemulah ini DB-nya sama. A itu banyaknya data di A. A itu maksudnya metode. A-nya kan kita ada 3 kan? Dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Paham? Paham, Bu. Lanjut nih. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Bu, lanjut. Ya. Ini JKD, D itu maksudnya dalam kelompok. Ini yang dipakai adalah data Y kecilnya. Etapan. Ini soalnya dia pakai insert tabel rumus. Sigma Y kecil kuadrat. Kamu lihat ke tabel persiapannya. Nih. Yang dia pakai. Jadi kamu tinggal pindahin aja, kan sudah dihitung. Nah, DB-nya NT dikurang NG. N itu banyaknya data seluruhnya. Tadi kan 86 toh. NG, N grupnya. Grupnya ada berapa? Ada 6. Yang G1, G2, G3, G4, G5, G6 itu. Jadi nanya 6 itu dari mana? Dari N grupnya. Sama dengan 80. Paham? Ini paham? Paham, Ora? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau yang ini, yang GWT, ini per masing-masing grupnya. Ini kan grup di A-nya. Ini kan A1 nih, ini data A1, ini data di A2, ini data di A3 kalau kamu perhatikan. Ini kan Y1. 121 kuadrat per 15 ditambah 109 kuadrat dibagi 14. Dikurang 230. Lihat tadi nih. Saya tarik lagi supaya kamu bayang. Nah, ini kalau yang GWT, ini yang ini nih, data yang ini. Berarti 121 kuadrat dibagi 15. Ditambah 109 kuadrat dibagi 14. Dikurang 230 kuadrat dibagi 29. Terus A2-nya ditambah. Berarti 92 kuadrat gitu loh. Paham? Paham? Paham orang yang ini, yang GWT? Paham. Paham, Bu. Ya, kalau regresi udah bisa nih, bisa kok semuanya. Memang hitung yang untuk nyampe ke tabel persiapannya agak lebih banyak. Nah, ini DB-nya itu N group dikurang NA. Grupnya ada 6 dikurang, metodenya ada 3. Jadi 6 kurang 3. Sama dengan 3. Paham? Paham, Ora? Paham, Bu. Paham, Bu. Fahim. Nah. Lanjut nih. Lanjut, saya jelasin. Lanjut, Bu. Nah, oke. Nah, ini kamu buat tabel ANAFA-nya. Tabel ANAFA-nya itu tadi yang kamu sudah hitung di JK. Antar.
Tadi ketemu antar berapa? 136,598. Nih. Taruh. Terus dalam. Ini kamu tinggal pindahin doang. Salah. Ya. Ini dari yang tadi di atas yang sudah kamu hitung. Ini RJK itu dia ngasih tahu JK dibagi DB, berarti ini dibagi ini. Berarti 136 dibagi 2. Ini 73 dibagi 80. Ini 2 dibagi 3. Ini 2 ini enggak dihitung nih. Ini dapatnya dari mana gitu ya? Nah, ini FH, F hitungnya dari antar dibagi GWT. Yang ini 68,299 dibagi 0,77. Ketemulah 88,70. Paham? Halo? Ya Bu, paham Bu. Paham ya? Ini yang respon cuma satu doang, apa. Paham, Bu. Sayanya yang lemas. Nah, ini FT-nya, lihat ini antar sama per GWT. Antar berarti 2/3. Lihat tabel F. Yang kemarin, pembilang sama penyebut. Masih ingat kan? Saya nggak ngulang lagi, capek saya ngulang, saya jeding. Ya. Ayo diulang lagi. Agak mau. Lihat aja tuh videonya. Ya Bu. Halo, berapa jam? Ya, tabel F bukan tabel T. Yang pembilang sama penyebut itu loh. Iya, Bu, ya. Iya. Nah, ketemulah 9,55. Ini masanya minta beliin obat dulu. Gara takut gara-gara COVID. Iya, dibeliin. Kirim ke Teta aja. Harus bayar. Harus bayar. Nah, ini kesimpulannya. Jika F ini kriterianya. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Maka diterima itu yang maksudnya ada pengaruhnya. Artinya terdapat perbedaan. Kemampuan berpikir antar siswa yang diajar dengan ini, yang tadi tuh, metode 3 ini. Nah, karena metode pembelajaran punya pengaruh, kita lihat pengaruhnya, kita lakukan uji lanjut. Nah, ini kita membandingkan metode A1 dengan A2. Metode sampai dari A1 sudah ketemu, setelah ini langsung disimpulkan, oh ternyata metode inquiry lebih baik daripada, lebih tinggi dia nilainya daripada penemuan terbimbing. Oh, kita bandingkan lagi yang kedua, A1 dengan A3. Nah, ini saya belum ngajarin cara uji ininya. Ini langsung selesai nih ya, oke, saya senang banget. Saya kasih soal, kamu kerjainnya sampai selesai. Nah, sekarang karena kesimpulannya ada pengaruh, maka kamu harus melakukan uji lanjut. Nah, ini rumusnya. Y dikurang YJ. RJK GWT 1/N ditambah 1/NJ. Nah, ini lihatnya di data yang A1 sama A2-nya.
Tadi kan rata yang di A1 berapa? Kamu lihat tabel persiapannya. Aduh. 793 dari mana nih? Lihat tabel persiapannya tadi. Ini kan. A2-nya ini. Berarti pindahin di uji lanjut. Nah, berarti 7,93 dikurang 6,36. Tadi RJK GWT kan kita sudah hitung kan? Lihat. Nah, ini RJK GWT dari sini. 0,770. Ya. RJK GWT terus dibagi yang di NI-nya itu maksudnya yang di A-nya. N di A1 sama N di A2. Tadi kan A1 NA1 itu ada 29 kan karena 15 tambah 14 toh. Nah, ini 28. Begindang. Nah, ini cara ngitungnya. Kamu kurangin dulu. 7,93 dikurang 6,36. Taruh dulu, simpan. Yang bawah, ini cara ngitungnya. Yang tanda kurung dulu nih, yang pecahan kamu selesaikan. 1 dibagi 29 ditambah 1,1/28 itu hasilnya berapa? Ini kan pasti desimal nih. Ketemu nih desimal dikali desimal, baru dikaliin hasil 0,77. Hasil kali itu baru kamu akarkan. Nah, udah ketemu, baru yang tadi hasil pengurangan itu dibagi hasil yang tadi diakarin. Ketemulah hasilnya 6,75. Paham? Gampang kan? Kalau regresi sudah bisa menguasai nih, gampang ke bawah-bawahnya tuh gampang lah semuanya. Nah, ini kan karena ini uji T, yang dipakai adalah T tabel. Nah, nyari T tabelnya, alfanya tetap 0,05. Ini dari N grup dikurang NA. Grupnya kan tadi 6 kan? Dikurang NA-nya 3. Jadi 3. Lihat tabel T-nya. T3 itu berapa? 2,35. Kalau tabel T nggak ada pembilang sama penyebut ya. Ya. Ketemulah nih 2,35. Nah, kita membandingkan ini. Mau menarik kesimpulan itu dari angka hasil yang T hitung sama T tabel. Oh, karena T-nya T hitungnya 6,75 lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Maka hipotesis kamu diterima. Berarti kemampuan berpikir matematis siswa itu yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi hasilnya. Berarti dapat disimpulkan kalau kita membandingkan inquiry sama penemuan terbimbing, bagusan inquiry gitu. Dengan penemuan terbimbing, paham? Nah, kedua, kita membandingkan metode yang satu dengan metode ketiga. Caranya sama kayak tadi, capek saya kalau ngomong mulu. Caranya begitu juga kayak tadi, berarti kamu membandingkan yang A1 sama A3 datanya. Paham? Sama kayak tadi. Pakai datanya data A1 sama A3. Udah dijelasin nih. Gak usah kali. Kan sama. Sama kan, Bu? Sama, cuma datanya doang beda. Dia kan pakai A3. Yang A1-nya sama.
Nah, A2 sama A3 berarti kamu pakai data A2 sama A3 sama caranya. Gampang kan? Gampang lah. Oh, ini kita UAS kayak gini, Bu. Ah? UAS kayak Waduh. gini. Gak ada saya UAS yang saya ituan regresi. Pusing mati, Bu. Paham kan ya? Ini buat nambah Saya nilai doang ini. Saya nggak kecepatan kan ya? Ya, Standar. Menurut saya standar sih, Bu. ya masuk lah. Iya, masa kecepatan. Emang saya ngajar anak TK parah banget. Ya masuk lah. Ya, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Heeh. Ya. Nggak bingung kan? Pokoknya kalau udah Excel Enggak lah. kan harusnya. Iya. Tinggal kerjain aja. Iya, soalnya menyusul ya. Heeh. Ditunggu Itu aja. soalnya udah saya buat sebenarnya di Excel tapi saya belum buat di Word-nya. Ya udah buat aja dulu di Word ya, Bu. Ya, ntar saya buat ya. Iya, Bu, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa, Nggak usah Bu. buru-buru lah. Ini kan Lanjut. materi terakhir, jangka waktu masih banyak. Kita masih Sebelum pertemuan UAS. satu lagi ya? Apalagi tuh? Kan sampai UAS-nya tanggal 12, ketemu lagi nanti tanggal 6. Udah Hari absen tenang. aja. Udah hari tenang aja, Bu. Hah? Saya Dimasukin kagak aja. tahu kamu beneran udah bisa apa belum. Udah habisin aja. Ini yang Udah eksperimen. bisa. Hari tenang aja, Bu. Hari tenang, hari tenang. Kagak bingung kan ya? Udah Alwan, jangan di record suara saya jelek.